Selamat siang untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Nah, kami di sini kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai perangkat pembelajaran. Nah, di sini yang akan kami bahas adalah 4 topik, yakni yang pertama adalah RPS, yang kedua adalah LKS, yang ketiga adalah media pembelajaran, yang keempat adalah instrumen tes. Nah, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ricardo Febrian Manik, NIM 41933111035. Kemudian teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yuniara dengan NIM 41933111055. Perkenalkan, nama saya Tiara Andriani, NIM 41933111041. Perkenalkan, nama saya Cindera Indah Afriana Nenggolan dengan NIM 41933111058. Perkenalkan, nama saya Sofenirwati Opus Sungguh, NIM 41933111054. Nah, baik teman-teman, kami akan memulai daripada presentasi kami. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dari Kunanda 2011. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang membuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya adalah prinsip penyusunan RPP. Pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, KD dari KI 1, sosial, KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Kedua, suatu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran direncanakan dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, kemandirian, dan semangat belajar. Menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kelima, berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Keenam, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas minat, lintas aspek belajar dan keragaman budaya.
Ke-10, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi kondisi. Selanjutnya, ada fungsi RPP. Fungsi perencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada mengenai RPP, di mana saya di sini akan membahas tentang landasan hukum, kemudian komponen, dan kemudian juga sistematika daripada RPP tersebut. Nah, apa landasan hukum daripada pembuatan RPP? Nah, yang pertama adalah Permendikbud atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, apakah yang dimaksud dengan standar proses ini? Nah, standar proses ini yang dimaksud adalah perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang dimana memuat identitas, mata pelajaran, SK atau standar kompetensi, kemudian KD atau kompetensi dasar, dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ada tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan juga sumber belajar. Nah, yang kedua, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi, siswa diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar, sesuai dengan isi dari silabus, dan agar kompetensi dasar tercapai. Dan juga setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rancangan pembelajaran ini secara lengkap dan sistematis. Baik, itulah untuk landasan hukum daripada RPP. Nah, kita lanjut untuk komponen daripada RPP. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen-komponen daripada RPP ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas sekolah. Nah, identitas sekolah tentu kita tahu yakni nama sekolah, nama satuan pendidikan. Kemudian ada identitas mata pelajaran. Nah, kemudian ada kelas, strip semester. Kemudian ada materi pokok yang dibahas. Kemudian ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia. Misalnya kita membuat suatu jam khusus untuk mata pelajaran kita, tapi kita juga menyusunnya harus sesuai dengan jam yang ditentukan, yang disediakan. Kemudian agar kompetensi dasar tadi tercapai. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan kompetensi dasar. Nah, di mana dengan menggunakan kata kerja yang operasional, yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup misalnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kemudian adalah kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, apakah itu KD? KD adalah kompetensi dasar adalah kemampuan minimal dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai seorang peserta didik. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi itu adalah pengembangan dari kompetensi dasar. Oke, kita lanjut materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini materi yang akan kita belajarkan. Nah, kemudian bisa memuat fakta, konsep, atau prinsip, atau prosedur yang relevan, seperti itu. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini
mewujudkan agar suasana belajar dan proses pembelajaran mencapai daripada kompetensi dasar dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya agar kompetensi dasar tadi dapat tercapai. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini berupa alat bantu di mana proses pembelajaran untuk menyampaikan materi. Nah, kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, atau mungkin alam sekitar atau sumber yang relevan lainnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pendahuluan, inti, dan kemudian penutup. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, itulah untuk komponen-komponen daripada RPP. Nah, yang selanjutnya adalah sistematika daripada RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah, ini adalah sistematika cara penulisan daripada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, daripada sistematika ini sudah kita bahas tadi yang terdiri dari komponen-komponennya, yakni ada sekolah, identitas sekolah, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada kelasnya, semester berapa, kemudian materi pokok yang akan dibahas, kemudian alokasi waktu yang diperlukan untuk pembelajaran ini, khusus materi ini. Nah, itu. Kemudian ada kompetensi inti. Nah, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar ini tadi sudah kita dijelaskan, di mana kompetensi dasar itu adalah kemampuan minimal peserta yang harus dicapai oleh peserta didik. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi tadi adalah pengembangan dari kompetensi dasar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan kompetensi dasar dan dengan menggunakan kata kerja operasional yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan kemudian selanjutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini ya materi apa saja yang akan dibahas sesuai dengan materi pokok yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini membuat tadi agar suasana kelas agar suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar kompetensi dasar tadi tercapai. Dan kemudian ada media dan bahan pembelajaran, ya media atau alat untuk mendukung daripada penyampaian materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa tadi buku, bisa media cetak atau elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini termasuk dari inti daripada RPP ini. Kenapa? Karena di sini adalah ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, apa saja yang ada di pendahuluan? Nah, yang ada di pendahuluan adalah menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran, misalnya memberi motivasi untuk pendahuluan, kan begitu. Kemudian ada mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari yang terlebih dahulu. Kemudian ada mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan tertentu. Nah, kemudian bisa saja untuk menyampaikan materi-materi atau garis-garis besar yang materi ataupun materi pokok, materi pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, apa saja yang ditulis dalam kegiatan inti? Sintaks model pembelajaran dengan ketentuan pada fase-fase tersebut memuat 5M, yakni apa yang harus mereka amati, apa yang mungkin siswa tanyakan, apa data yang akan dikumpulkan, mengasosiasikan, dan apa hasil yang harus siswa komunikasikan. Nah, di situ semua ditulis dalam kegiatan inti. Nah, kemudian kegiatan penutup. Nah, apa yang ditulis dalam kegiatan penutup?
Misalnya membimbing siswa membuat suatu rangkuman atau kesimpulan, kemudian melakukan evaluasi, penilaian, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, saling tanya umpan balik. Nah, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut atau seperti misalnya remedi atau pengayaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, tadi sudah sebenarnya tentang remedial atau pengayaan, tetapi di sini dikhususkan untuk penilaian. Nah, di penilaian ini diperlukan ada teknik-teknik daripada penilaian, kemudian ada pembelajaran ataupun bentuk-bentuk instrumen, dan kemudian ada juga diperlukan pedoman dalam penskoran. Kemudian di bawahnya adalah mengetahui kepala instansi ataupun akademik. Nah, kemudian di sini ada guru mata pelajaran yang bersangkutan, ataupun bisa dijadikan sebagai pembuat RPP-nya, perancang daripada RPP ini. Nah, itulah untuk RPP yang bisa kami sampaikan mengenai RPP. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi lembar kerja siswa atau LKS. Jadi yang pertama itu pengertian lembar kerja siswa atau LKS. Menurut Dahari dan Haryono, tahun 1998, yang dimaksud dengan lembar kerja siswa adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Setiap LKS berisikan uraian singkat materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan, langkah kerja, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, kesimpulan hasil diskusi, dan latihan ulangan. Jadi lembar kerja siswa atau LKS bisa diartikan lembaran-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Prinsip lembar kerja siswa tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan tugasnya, serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Yang kedua, adapun peran lembar kerja siswa dalam proses pembelajaran yaitu sebagai alat untuk memberi pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa. Penggunaan LKS atau lembar kerja siswa memungkinkan guru mengajar lebih optimal, memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, memberi penguatan, serta melatih siswa memecahkan masalah. Adapun bagi siswa, penggunaan LKS menurut Dahari dan Haryono tahun 1988 bermanfaat untuk 1. Meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 2. Melatih dan mengembangkan keterampilan proses pada siswa sebagai dasar penerapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membantu memperoleh catatan tentang materi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut. Yang keempat, membantu menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar siswa secara otomatis. Yang ketiga, ada macam-macam lembar kerja siswa dibagi menjadi 2, yaitu LKS tertutup, di mana lembaran kegiatan siswa yang digunakan dalam pembelajaran di kelas secara teratur dan sistematis. Yang kedua itu LKS terbuka, di mana lembar kegiatan siswa yang di dalamnya tidak terikat dengan aturan-aturan. Komponen-komponen LKS yaitu yang pertama kata pengantar, yang kedua daftar isi, yang ketiga pendahuluan atau berisi analisis atau daftar dari tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian berdasarkan hasil analisis dari GBPP. Yang keempat, bab 1 berisi tentang ringkasan materi atau penekanan
penekanan materi dari pokok bahasan tersebut. Yang kelima, lembar kerja, di mana berisi berbagai soal maupun penugasan yang akan dikerjakan oleh siswa. Yang keenam, bab 2, di mana berisi tentang ringkasan materi atau penekanan materi dari pokok bahasan tersebut. Yang ketujuh, lembar kerja. Yang kedelapan, daftar pustaka. Yang keempat, manfaat dan fungsi lembar kerja siswa atau LKS secara umum. Yang pertama itu membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai pedoman guru dan peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Yang keempat, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar. Yang kelima, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Yang keenam, melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Dan yang ketujuh, mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang kelima, adapun manfaat LKS secara khusus, yaitu yang pertama, untuk tujuan latihan, di mana siswa diberikan serangkaian tugas atau aktivitas latihan. Lembar kerja seperti ini sering digunakan untuk memotivasi siswa ketika sedang melakukan tugas latihan. Yang kedua, untuk menerangkan penerapan atau aplikasi. Siswa dibimbing untuk menuju suatu metode penyelesaian soal dengan kerangka penyelesaian dari serangkaian soal-soal tertentu. Yang ketiga itu untuk kegiatan penelitian, di mana siswa ditugaskan untuk mengumpulkan data tertentu, kemudian menganalisis data tersebut, misalnya dalam penelitian statistika. Yang keempat itu ada untuk penemuan. Dalam lembaran kerja ini, siswa dibimbing untuk menyelidiki suatu keadaan tertentu, agar menemukan pola dari situasi itu dan kemudian menggunakan bentuk umum untuk membuat suatu perkiraan. Yang kelima, untuk penelitian hal yang bersifat terbuka, di mana penggunaan lembar kerja siswa ini mengikut sertakan sejumlah siswa dalam penelitian dalam suatu bidang tertentu. Yang keenam, prosedur penyusunan lembar kerja siswa. Dalam pembuatan lembar kerja siswa diperlukan beberapa syarat dan hal-hal yang penting, yaitu mempunyai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan GBPP, AMP, dan buku pegangan atau buku paket mengandung proses dan kemampuan yang dilatih, serta mengutamakan bahan-bahan yang penting. Yang kedua, tata letak harus dapat menunjukkan urutan kegiatan secara logis dan sistematis, menunjukkan bagian-bagian yang sudah diikuti dari awal sampai akhir, serta desainnya menarik dan indah. Yang ketiga, susunan kalimat dan kata-kata memenuhi kriteria sederhana dan mudah dimengerti, singkat dan jelas, istilah baru hendaknya diperkenalkan, serta informasi atau penjelasan yang panjang hendaknya dibuat dalam lembar catatan peserta didik. Yang keempat, gambar, ilustrasi, dan skema sebaiknya membantu peserta didik menunjukkan cara, menyusun, dan merangkai sehingga membantu anak didik berpikir kritis. Yang ketujuh, kelebihan lembar kerja siswa atau LKS, yaitu yang pertama, guru dapat menggunakan
lembar kerja siswa sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, praktis dan harga cenderung terjangkau, tidak terlalu mahal. Yang keempat, materi di dalam LKS lebih ringkas dan sudah mencukup keseluruhan materi. Yang kelima, dapat membuat siswa berinteraksi sesama teman. Yang keenam, kegiatan pembelajaran menjadi beragam dengan LKS. Yang ketujuh, sebagai pengganti media lain, ketika media audiovisual misalnya mengalami hambatan dengan listrik, maka kegiatan pembelajaran dapat diganti dengan media LKS. Yang kedelapan, tidak menggunakan listrik sehingga bisa digunakan oleh SD di pedesaan maupun di perkotaan. Yang kedelapan, adapun kekurangan lembar kerja siswa atau LKS, yaitu yang pertama, soal-soal yang tertuang dalam lembar kerja siswa cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya maupun bab setelah itu. Yang kedua, adanya kekhawatiran karena guru hanya mengandalkan media LKS tersebut, serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, siswa disuruh mengerjakan LKS, kemudian guru meninggalkan siswa dan kembali untuk membalas LKS itu. Yang ketiga, LKS yang dikeluarkan penerbit cenderung kurang cocok untuk konsep yang diajarkan dengan LKS tersebut. Yang keempat, LKS hanya melatih siswa untuk menjawab soal, tidak efektif tanpa ada sebuah pemahaman konsep materi secara benar. Yang kelima, di dalam LKS hanya bisa menampilkan gambar, diam, tidak bisa bergerak, sehingga siswa cenderung kurang dapat memahami materi dengan cepat. Yang keenam, media cetak hanya lebih banyak menekankan pada pembelajaran yang bersifat kognitif, jarang menekankan pada emosi dan sikap. Yang ketujuh, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi siswa jika tidak dipadukan dengan media yang lain. Baik, saya akan menjelaskan media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Media dapat memotivasi belajar siswa. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama dapat dilihat dan atau didengar, yaitu model rekaman video, PowerPoint, Flash. Yang kedua, alat bantu pembelajaran, yaitu alat bantu bukan berarti pengganti guru. Yang ketiga, medium pembelajaran informasi, yaitu penyampaian informasi. Yang keempat, alat belajar, yaitu modul, rekaman, bahan ajar. Kriteria pemilihan media. Yang pertama, sesuai kompetensi siswa, kebutuhan, daerah, dan biaya. Yang kedua, keadaan sarana pendukung. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan. Yang keempat, ketepatgunaan atau efisiensi. Yang kelima, mutu teknis. Macam media pembelajaran. Yang pertama, media grafis, yaitu foto, gambar, sketsa, diagram, grafik, papan panel, buletin. Yang kedua, media audio, radio, tape, recorder, lab bahasa, CD, MP3. Yang ketiga, media proyeksi, yaitu slide, OHP, LCD. Yang keempat, media audiovisual, yaitu VCD, DVD, film, TV, dan komputer. Yang kelima, media dua dimensi, yaitu gambar, foto, diagram, sketsa, dan lain-lain. Yang keenam, media tiga dimensi, yaitu modul, maket,
pro, dan lain-lain. Yang ketujuh, media lingkungan, yaitu benda, binatang, tumbuhan, dan alam. Jenis media pembelajaran. Yang pertama, media menyajikan. Media penyaji, yaitu media yang mampu menyajikan informasi. Yang kedua, media objek, yaitu media yang mengandung informasi. Adalah benda 3 dimensi yang mengandung informasi. Yang ketiga, media interaksi. Media interaktif, yaitu media yang memungkinkan untuk berinteraksi. Media pembelajaran yang baik. Yang pertama, ukuran harus besar, artinya dapat dibaca siswa seluruh kelas. Yang kedua, pesan jelas, tidak timbul makna ganda. Yang ketiga, gambar berwarna lebih baik daripada hitam. Yang keempat, bentuk atau gambar harus realistis, artinya memberikan pemahaman nyata. Yang kelima, gambar atau foto yang baik sebagai media pengantar warna. Pentingnya menggunakan media pembelajaran, yaitu pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih standar. Kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keenam, proses pembelajaran dapat langsung kapanpun, dimanapun diperlukan sikap positif siswa terhadap materi. Yang ketujuh, pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang ke-8, peran guru berubah ke arah yang positif. Fungsi media pembelajaran. Pertama, memperbesar perhatian. Kedua, memberikan pengalaman nyata. Yang ketiga, menentukan cara berpikir konkret. Yang keempat, melatih pemikiran secara kontinu dan teratur. Yang kelima, mengatasi keterbatasan. Keenam, membangkitkan motivasi. Ketujuh, memberikan pengalaman yang tak mudah didapatkan. Saya akan menjelaskan mengenai instrumen tes. Pengertian tes secara etimologis, istilah tes berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang artinya sebuah piring atau jambangan dari tanah liat, yang dalam arti luas adalah instrumen yang dipakai untuk mengukur sesuatu. Ayat untuk menyebutkan sebelum sampai kepada uraian yang lebih jauh, menjelaskan terlebih dahulu definisi dari beberapa istilah terkait dengan tes, yaitu yang pertama, tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, testing. Testing merupakan saat pada waktu tes itu disampaikan atau dilaksanakan, atau dapat disederhanakan dengan maksud bahwa testing adalah pengambilan tes. Teste adalah responden yang mengerjakan tes, atau orang-orang inilah yang akan dinilai atau diukur, baik mengenai kemampuan, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Yang keempat, tester. Tester merupakan orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap responden. Secara umum, tes dapat dilaksanakan secara tertulis dan secara lisan. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal maupun jawaban. Namun, tes yang disampaikan secara lisan yang dikerjakan secara tertulis masih digolongkan dalam jenis tes tertulis. Tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal maupun jawaban. Namun, tes yang disampaikan secara lisan yang dikerjakan secara tertulis masih digolongkan dalam jenis tes tertulis. Sebaliknya, tes yang soalnya diberikan dalam bentuk tulisan dan jawaban berbentuk lisan tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk tes tertulis. Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban semuanya pada berbentuk lisan. Karena tes lisan ini relatif tidak memiliki rambu-rambu penyelenggaraan tes membaku. Karena itu, hasil dari tes lisan biasanya tidak menginformasi pokok tetapi pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. Selanjutnya yaitu tes unjuk kerja. Pada tes ini, peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. Yang selanjutnya yaitu jenis tes berdasarkan cara penyusunan.
Yang pertama itu tes buatan guru. Untuk melakukan tugas evaluasi, seorang guru harus mengembangkan alat ukur. Salah satunya yaitu tes. Tes yang dikembangkan sendiri oleh guru disebut tes buatan guru. Jadi, tes buatan guru adalah tes yang dirancang dan dipersiapkan oleh guru, tetapi dengan mengacu pada karakteristik yang baik dan dilakukan secara cermat untuk tetap menjamin validitas maupun reliabilitas. Tes ini adalah tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur serta prinsip pengembangan tes secara ketat. Semua prosedur pengembangan tes diikuti sehingga ciri-ciri sebagai alat ukur yang baik senantiasa dapat dipenuhi. Fungsi tes itu ada 3. Yang pertama, fungsi untuk kelas. Fungsi untuk kelas yaitu mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa, mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian, menaikkan tingkat prestasi, mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok, merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa secara perorangan, menentukan siswa mana yang membutuhkan bimbingan khusus, dan menentukan tingkat pencapaian untuk setiap anak. Selanjutnya, fungsi bimbingan. Yang pertama itu menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anak mereka. Yang kedua, membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Yang terakhir, memberi kesempatan kepada pembimbing, guru, dan orang tua dalam memahami kesulitan siswa. Dan yang ketiga itu adalah fungsi untuk administrasi. Fungsi ini untuk memberi petunjuk dalam mengelompokkan siswa, penempatan siswa baru, membantu siswa memilih kelompok, menilai kurikulum, memperluas hubungan masyarakat, membantu siswa memilih kelompok, menilai kurikulum, memperluas hubungan masyarakat, menyediakan informasi untuk badan-badan lain di luar sekolah. Langkah-langkah penyusunan tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan siswa. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan tes yang baik adalah 1. Menetapkan tujuan tes. 2. Melakukan analisis kurikulum. 3. Membuat kisi-kisi. 4. Menilai soal. 5. Melakukan telaah instrumen secara teoritis. 6. Melakukan uji coba dan analisis hasil uji coba tes. Dan 7. Merevisi soal. Selanjutnya itu komponen-komponen tes. Yang pertama ada buku tes, yakni lembaran atau buku yang memuat butiran-butiran soal yang mesti dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, lembar jawaban tes, yaitu lembaran yang disediakan oleh penilaian bagi tes untuk mengerjakan tes. Untuk bentuk pilihan ganda dibuat lembaran nomor dan huruf A, B, C, D, E menurut banyaknya alternatif yang disediakan. Yang ketiga, kunci jawaban tes berisi jawaban daki. Kunci jawaban ini dapat berupa huruf atau kalimat. Untuk tes uraian, yang dituliskan adalah kata-kata kunci atau kalimat sesingkat memberikan ancar-ancar jawaban. Yang terakhir itu pedoman penilaian. Pedoman penilaian berisi tentang pedoman perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Yang terakhir, ciri-ciri karakter tes yang baik. Yang pertama itu validitas. Validitas atau kesahihan mengacu kepada tes benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Secara garis besar ada 2 jenis validitas, yakni validitas logis, yaitu merupakan jenis validitas yang dianalisis secara pemahaman logis apakah tes tersebut valid berdasarkan teori-teori dari para ahli. Yang kedua, validitas empiris. Validitas empiris merupakan jenis validitas yang dianalisis berdasarkan data-data empiris. Data empiris merupakan data pengalaman yang berupa skor atau nilai yang nantinya akan dikorelasikan.
Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas mengacu kepada konsistensi dari hasil tes. Meskipun tes tersebut diberikan beberapa kali kepada siswa yang sama, hasilnya akan tetap atau konsisten. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang bisa kami kelompok 8 berikan kepada teman-teman. Kami harap teman-teman dapat mengerti daripada materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan dan disampaikan kepada kami kelompok 8. Atas perhatian teman-teman semua, kami kelompok 8 mengucapkan terima kasih.